Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahhalallahu umurana wa umurakum fi dunyana wa ukhrana wa fi dinina. Amin. Allahumma amin. Sejatinya saya bukan orang yang tidak suka dengan perdebatan ilmu. Saya selalu tertarik dengan orang-orang yang percaya diri mengemukakan pendapat-pendapatnya walaupun memang menyelisihi para pakar dan sebagainya. Termasuk kajian Kiai Haji Imaduddin ini. Saya mengikuti dengan seksama bagaimana beliau menyampaikan argumentasinya, bagaimana beliau mencari kitab-kitabnya lalu menuliskan dalam bentuk esai atau dalam bentuk makalah atau tesis atau apalah. Hanya saja kenapa saya sangat keras menyikapi hal ini pada akhirnya, karena nampak sekali ada perbedaan di mana kajian ilmiah, di mana narasi-narasi kebencian dan tuduhan-tuduhan. Kita hidup tidak lepas dari perbedaan. Dalam semua masalah kita berbeda-beda, tetapi masing-masing pihak itu tidak ada yang menuduh yang lain berdusta. Sekarang bayangkan, seandainya Kiai Haji Imaduddin itu sejak awal hanya mengatakan, menurut penelitian saya, nasab Sadah Ba'alawi ini tidak bisa disebut sahih. Artinya mereka tidak sah dianggap sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Cukup sampai di situ saja. Itu masih sangat harus diapresiasi dan ditanggapi dengan ilmiah. Tetapi sebagaimana yang kita lihat, ternyata Kiai Haji Imaduddin ini ketika menjelaskan tentang kebatalan nasab Ba'alawi, di situ ada satu narasi yang sangat tajam yang mana ini tidak bisa disikapi sebagai perbedaan. Yaitu Kiai Haji Imaduddin menuduh As-Sakron itu mencangkok nasab. Artinya leluhur Ba'alawi yang bernama Habib Abu Bakar As-Sakron ini atau Ali bin Abi Bakar As-Sakron ini melakukan kejahatan yang luar biasa. Ini perhatikan, ada dua kitab. Di bagian pertama itu ada hadis Nabi bahwasanya laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafaroh. Kalau saya bahasa Indonesia kan, tidak ada seorang pun dari laki-laki yang mengklaim bernasab bukan kepada bapaknya dan dia tahu. Artinya dia sengaja memang melakukan itu, bukan atas dasar kesalahan, tetapi dia tahu kalau bapaknya bukan mukidi atau kalau leluhurnya bukan mukidi, tapi dia menisbatkan diri sebagai keturunan mukidi, pasti dia itu kafir. Walaupun kafir di sini masih dijelaskan di bawah itu yang ada garis merahnya itu. Kafir itu ingkana mustahilan. Artinya kalau dia menganggap itu sesuatu yang halal. Kalau tidak, artinya dia tahu itu bukan sesuatu yang halal, tetapi dia tetap melakukannya, maka kafirnya di sini kafir nikmat. Dari sini kita bisa pahami bahwa secara ijma tidak ada ikhtilaf bahwa haram hukumnya seseorang menisbatkan kepada bukan leluhurnya. Kenapa disebut ijma? Karena orang yang menyelisihi itu hukumnya langsung kafir. Jadi dalam akidah ini, kamu kalau membantah hukum wajibnya sholat duhur, maka kamu kafir. Tapi kalau kamu membantah wajibnya salam yang kedua di dalam sholat duhur, itu tidak kafir. Kenapa? Karena itu masih mukhtalaf. Memang ada yang mengatakan tidak wajib salam yang kedua, yang wajib salam pertama saja. Kalau oleh ulama dikatakan bahwa yang membantah ini adalah kafir, berarti itu kewajibannya setara kewajiban sholat. Begitu juga keharamannya setara keharaman mencuri, sehingga kalau ada yang mengatakan itu boleh, maka langsung kafir. Orang tidak sholat itu tidak kafir, tapi kalau dia sekaligus mengatakan sholat tidak wajib, maka kafir. Itu namanya mustahilan. Ya. Orang mencuri itu tidak kafir, tapi kalau sekaligus meyakini bahkan mengatakan mencuri itu tidak haram, maka dia kafir. Dia melakukan sesuatu yang haram secara ijma,
tetapi dia meyakini itu halal. Atau dia meninggalkan sesuatu yang wajib secara ijma, tapi dia meyakini itu tidak wajib. Di situ letak kafir hakikinya. Jadi catatannya mesti intisab kepada selain leluhur kita, itu akan masuk kepada ancaman hadis ini apabila wa huwa ya'lamuhu, artinya sengaja, yang mencangkok. Bagaimana bisa kita anggap sebagai ikhtilaf atau perbedaan ilmiah sementara Anda menuduh orang? Maman dan Mimin bersengketa tentang kambing yang hilang. Kata Maman yang nyuri bapaknya Mimin, yaitu Mukidi. Kata Mimin bukan, itu bukan perbedaan Pak, itu cari perkara. Seandainya berbeda masalah kambing ini jantan apa betina, nggak ada persoalan tuh. Tapi Anda menuduh orang berbohong dengan nasabnya. Itu masalahnya di situ. Saya kira kalau kita berpikirnya normal gitu, gampang mempercayai ini ya. Terus di kitab yang setelahnya itu ada juga di situ hadis Nabi ya, yang populer sekali ya. Saya potong di bagian yang sering kita dengar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Di situ Pak, orang berdusta atas nama Nabi itu masih ditakyid, diberi batasan muta'ammidan, secara sengaja. Sehingga antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah berbeda di dalam memahami apa itu yang disebut dengan kebohongan. Kalau kata Mu'tazilah, kebohongan itu harus sengaja. Kalau tidak sengaja bukan kebohongan. Kalau kata Ahlus Sunnah, oh enggak. Kalau mau disebut sebagai kebohongan, maka amdan atau sahwan, kamu sengaja atau tidak sengaja, maka tetap disebutnya bohong. Kenapa? Karena ikhbaruhu yukhalifu alal waqi atau yukhaliful waqi. Kamu menyampaikan narasi yang berseberangan dengan realitas, kamu sengaja atau tidak sengaja, itu bohong namanya. Cuma di hadis ini, bohong itu ditakyid, artinya diberi batasan kapan bisa berbuah dosa, yaitu ketika ada narasi amdan. Ya. Jadi syaratnya berdusta atas nama Nabi itu berdosa kalau sengaja, sehingga ketika ada ulama berijtihad tentang hadis, berijtihad tentang hukum, mengatakan Rasulullah begini. Padahal misalnya ternyata hadisnya tidak benar, itu tidak bisa dianggap sebagai berdusta atas nama Nabi. Karena dia tidak sengaja, dia meyakini hadisnya sahih, ternyata tidak. Seandainya pun ditarik ke sini, misalnya Habib As-Sakron itu meyakini beliau sebagai dzurriyyah Nabi dan ternyata bukan, itu kan kebohongan sebetulnya. Tetapi tidak bisa dianggap sebagai kedustaan atas nama Nabi kalau kita tahu atau kalau kita tidak menganggap itu kesengajaan. Tapi kalau dianggap mencangkok, berarti kita menuduh sengaja As-Sakron itu mau memalsukan nasab dan berdusta atas nama Nabi. Bagaimana sekelas ulama itu kita tuduhkan dua dosa besar sekaligus, yaitu sengaja intisab kepada bukan bapaknya, sengaja berdusta atas nama Nabi. Kalau kamu baca sarahnya fal yatabawa maq'adahu, yatabawa itu maksudnya adalah kita nyari tempat yang strategis, tempat yang bagus, yang mana kita akan tinggal lama. Maka nanti di surga itu natabawa minal jannati haitsu nasya, kita nanti di surga akan mencari tempat yang paling enak gitu. Kenapa? Ibaratun antuli az-zaman, bahwasanya akan tinggal lama. Artinya ancamannya berat walaupun bukan selamanya karena tidak kafir ya. Berbeda kalau kadzdzaba. Kalau kadzdzaba itu mendustakan Nabi, artinya menganggap Nabi itu berdusta, artinya menolak dakwah Nabi, menganggap Nabi itu menyampaikan berita bohong. Kadzdzabu bi ayatina, menganggap Al-Quran itu adalah ayat-ayat bohong. Itu bukan berdusta atas nama Nabi, tetapi mendustakan Nabi, mengecap Nabi sebagai pendusta. Itu kafir kalau itu ya. Jadi kalau kita memahami ini dari sudut ilmu, mana yang disebut dengan perbedaan, mana yang disebut dengan tuduhan, itu kita akan paham. Ulama dulu biasa berbeda pendapat, memahami satu hadis, hukumnya bertolak belakang antara satu ulama dengan ulama yang lain biasa, tapi tidak satu pun mereka mengatakan Anda berdusta atas nama Nabi, tidak pernah begitu. Anda berdusta memahami hadis ini, nggak pernah begitu. Paling mentok la'allahu sahwun, mungkin dia lupa. Hadza ghalat, ini salah. Hadza khata, ini keliru. Gitu saja.
Tapi kalau sudah narasinya berdusta, sekarang Anda pikir-pikir kalau mencangkok itu orang sengaja berdusta atau tidak. Begitu ya. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.